semuanya. Hari ini kita akan menjelaskan tentang akuntansi biaya tenaga kerja. Akuntansi biaya adalah akuntansi yang kegiatan utamanya diperuntukkan untuk menyediakan informasi biaya untuk pihak manajemen. Akuntansi biaya digunakan untuk manajemen sebagai alat untuk menganalisis, merencanakan, mengorganisir, mengawasi perusahaan, dan pengambilan keputusan dalam perusahaan agar tujuan dapat tercapai. Selanjutnya adalah pengertian akuntansi biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Dapat juga diartikan semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan. Elemen biaya tenaga kerja yang merupakan biaya produksi adalah biaya tenaga kerja untuk karyawan pabrik. Penggolongan biaya tenaga kerja. Yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Organisasi dalam perusahaan manufaktur dibagi menjadi 3 fungsi pokok. Yang pertama ada biaya tenaga kerja produksi. Biaya tenaga kerja produksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian produksi yang meliputi gaji karyawan produksi, biaya tunjangan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah vendor pabrik, gaji manajer atau pimpinan pabrik. Yang kedua ada biaya tenaga kerja pemasaran. Biaya tenaga kerja pemasaran yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian pemasaran yang meliputi gaji karyawan pemasaran, biaya tunjangan karyawan pemasaran, biaya komisi pemasaran, gaji manajer atau pimpinan pemasaran. Yang ketiga, biaya tenaga kerja administrasi dan umum. Biaya tenaga kerja administrasi dan umum yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian administrasi yang meliputi gaji karyawan bagian akuntansi, gaji karyawan bagi personalia, gaji bagian sekretariat, gaji tunjangan karyawan bagian akuntansi, gaji tunjangan karyawan bagian personalia, biaya tunjangan karyawan bagian sekretariat. Pembagian ini bertujuan untuk membedakan biaya tenaga kerja yang merupakan unsur harga pokok produk dari biaya tenaga kerja non-pabrik yang bukan merupakan unsur harga pokok produksi, melainkan merupakan unsur biaya tenaga usaha. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Tenaga kerja yang bekerja di departemen-departemen non-produksi digolongkan pula menurut departemen yang menjadi tempat kerja mereka. Misalnya, departemen produksi suatu perusahaan kertas terdiri dari 3 departemen, bagian pulpen, bagian kertas, dan bagian penyempurnaan. Dengan demikian, biaya tenaga kerja di departemen-departemen non-produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Penggolongan semacam ini dilakukan untuk lebih memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan. Kepala departemen yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja karyawan dan biaya tenaga kerja yang terjadi dalam departemennya. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dalam suatu departemen, tenaga kerja dapat digolongkan menurut sifat pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi tenaga kerja digolongkan sebagai berikut: operator mandor dan penyelia atau superintenden. Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Gaji masing-masing jenis pekerjaan berbeda satu sama lain. Yang keempat, penggolongan menurut hubungan dengan produk. Dalam hubungan dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja langsung adalah semua karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi yang jasanya dapat diusut serta langsung pada produk, dan yang upah merupakan bagian yang besar dalam memproduksi produk. Upah tenaga kerja langsung diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung
dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Dengan kata lain, biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang timbul dari pembuatan produksi yang langsung berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Contoh, pada perusahaan kursi yang termasuk tenaga kerja langsung adalah gaji karyawan, bagian pemotong kayu, pengamplas, dan lain-lain. Penggolongan akuntansi biaya tenaga kerja. Terdapat 3 golongan dalam akuntansi biaya tenaga kerja. Yang pertama adalah gaji dan upah. Gaji dan upah reguler yaitu jumlah gaji dan upah bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak, penghasilan karyawan, dan biaya asuransi hari tua. Ada berbagai macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. Salah satu cara adalah dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian, untuk menentukan upah seorang karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu tertentu. Lalu yang kedua adalah premi lembur. Upah kerja lembur adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya. Dalam perusahaan, jika karyawan bekerja lebih dari 7 jam sehari untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja, dan lebih dari 40 jam 1 minggu, maka mereka berhak menerima premi atau upah lembur karyawan. Premi lembur dapat diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik atau dikeluarkan sama sekali dari harga pokok produk dan dianggap sebagai biaya periode. Perlakuan yang terakhir ini hanya dapat dibenarkan jika lembur tersebut terjadi karena ketidakefisienan atau pemborosan waktu kerja. Yang ketiga, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Terbagi menjadi 2, yaitu setup time. Seringkali terjadi sebuah pabrik memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi atau setup cost. Contohnya, biaya desain, biaya training, dan lain-lain. Biaya awal produksi diperlukan pada waktu pabrik atau proses mulai dijalankan atau dibuka kembali atau pada waktu produk baru diperkenalkan. Biaya awal produksi meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk pembuatan rancangan bangunan, penyusunan mesin, dan peralatan, latihan bagi karyawan dan kerugian-kerugian yang timbul akibat belum adanya pengalaman. Lalu yang kedua adalah waktu menganggur atau idle time. Dalam mengolah produk, seringkali terjadi hambatan-hambatan kerusakan mesin atau kekurangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan waktu menganggur bagi karyawan atau bisa disebut idle time. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Dalam PPT kita ini, kita mencantumkan satu contoh soal, yaitu perusahaan Jaya Wijaya memperkerjakan 1 orang karyawan berdasarkan kartu jam kerja di bulan Oktober 2014. Menurut jam kerjanya, karyawan tersebut selama seminggu bekerja sebanyak 48 jam dengan upah per jam Rp1.500. Menurut kartu jam kerja disajikan sebagai berikut. Untuk pesanan produk 1 selama 15 jam. Untuk pesanan produk 2 selama 20 jam. Untuk menunggu persiapan pekerjaan selama 13 jam. Dengan demikian, upah karyawan tersebut dihitung sebesar 48 jam dikali Rp1.500 sama dengan Rp72.000. Penyelesaiannya, perhitungan biaya tenaga kerja dibebankan sebagai biaya tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Pesanan produk 1, 15 jam dikali Rp1.500, hasilnya Rp22.500. Pesanan produk 2, 20 jam dikali Rp1.500, hasilnya Rp30.000. Dibebankan sebagai biaya overhead pabrik, 13 jam dikali Rp1.500, hasilnya Rp19.500. Jumlah upah minggu pertama bulan Oktober 2014 adalah Rp72.000. PPh yang dipotong oleh perusahaan itu adalah 15% dikali Rp72.000.
hasilnya adalah Rp10.800. Jumlah upah bersih yang diterima karyawan adalah Rp72.000 dikurang Rp10.800, hasilnya adalah Rp61.200. Pencatatan yang dilakukan pada saat dilakukannya rekapitulasi gaji dan upah dari data tersebut adalah barang dalam proses dikurangi biaya tenaga kerja sebesar Rp52.500, yaitu terdiri dari biaya overhead pabrik sebesar Rp19.500 dan gaji dan upah sebesar Rp72.000. Lalu pencatatan pada saat bukti kas keluar, yaitu gaji dan upah sebesar Rp72.000 yang terdiri dari utang PPh karyawan sebesar Rp10.800 dan utang gaji dan upah sebesar Rp61.200. Selanjutnya, pencatatan pada saat karyawan telah menerima gaji dan upah, yaitu utang gaji dan upah sebesar Rp61.200 dan kas yang keluar juga Rp61.200. Dan yang terakhir, pencatatan saat dilakukannya penyetoran PPh karyawan terhadap negara, yaitu utang PPh karyawan sebesar Rp10.800 dan kas yang keluar juga Rp10.800.